Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang materi pada tema 7 subtema 3, yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, sekarang kita itu sebagai manusia adalah makhluk sosial, yang artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang yang lain. Nah, manusia melakukan komunikasi secara bersama-sama, saat ketemu komunikasi. Nah, melakukan komunikasi. Komunikasi itu menyampaikan suatu pesan. Nah, manusia bisa menyampaikan suatu pesan dengan dua cara, yaitu secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, kalau secara langsung bagaimana? Secara langsung bisa dengan berbicara. Nah, berbicara. Ini contohnya Ja'far berbicara dengan Haidar. Nah, ini secara langsung. Kalau secara tidak langsung gimana? Nah, contohnya secara tidak langsung yaitu berkirim surat. Nah, salah satunya itu berkirim surat. Misalnya, Virus mengirim surat kepada Fatima. Nah, mereka saling berbalas pesan, menyampaikan informasi apa? Ya terserah mereka. Misalnya Virus, besok ada PR. Nah, itu suatu informasi, dan mereka berdua ini melakukan komunikasi. Nah, selain manusia menyampaikan suatu pesan atau komunikasi dengan cara langsung ataupun tidak langsung, manusia berkomunikasi juga dengan berbagai cara. Nah, perkembangan teknologi telah menghasilkan berbagai cara komunikasi. Nah, bagaimana caranya? Nah, ada dua cara, yaitu secara tradisional dan juga modern. Nah, ada dua. Nah, untuk contoh dari cara berkomunikasi secara tradisional. Contohnya apa? Dulu manusia bisa berkomunikasi lewat asap juga bisa, dari suku India. Ketika mereka membuat asap, mereka berarti memberi pesan bahwasanya ada bahaya. Juga bisa secara tradisional, juga ada yang dari kaleng. Nah, mereka membuat kaleng. Nah, ini misalnya Haidar berkomunikasi dengan Yahya. Nah,
mereka berbicara melalui kaleng. Nah, itu secara tradisional. Juga bisa salah satunya dengan cara prasasti, membuat ukiran-ukiran di tembok atau gambar-gambar di tembok. Nah, yang biasanya terdapat di goa-goa, itu juga cara komunikasi secara tradisional. Nah, lalu bagaimana untuk cara berkomunikasi secara modern? Nah, kalau secara modern seperti saat ini, kita bisa menggunakan HP. Nah, dulu HP-nya masih ada antennya ya. Nah, menggunakan HP, menggunakan telepon. Nah, menggunakan telepon ataupun sekarang bisa menggunakan laptop. Nah, ini secara modern. Nah, dengan berkembangnya alat komunikasi semakin mempermudah kita untuk menerima pesan atau informasi. Nah, yang dulu orang Kalimantan sangat susah berkomunikasi dengan orang Jawa. Nah, melalui apa biasanya? Melalui surat kabar. Mengirim surat, orang Kalimantan baru sampai ke Jawa sekitar 7 hari. Nah, baru sampai. Dengan berkembangnya alat komunikasi, bisa melalui HP, dengan SMS, cuma beberapa detik, SMS bisa langsung sampai. SMS atau WA. Yang sekarang ini WA. Nah, WA, kemudian Instagram, IG, YouTube. Ini sekarang juga menjadi salah satu sarana media informasi, yaitu media sosial. Apa itu media sosial? Nah, media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum. Nah, seperti yang tadi Pak Teguh jelaskan, yaitu contohnya IG, Instagram, YouTube. Nah, ini salah ya tulisannya ya. YouTube, Instagram, apalagi Facebook. Nah, melalui media sosial ini, informasi dapat dibagikan kepada banyak orang. Siapapun bisa memberikan komentar atau pendapat. Nah, kepada banyak orang. Pendapat setiap orang tak selalu sama ya. Ingat, tak selalu sama. Ada kalanya kita menghadapi yang namanya perbedaan. Nah, kita harus dapat menanggapi perbedaan pendapat dengan cara apa? Dengan cara menghargai. Nah, dengan cara menghargai perbedaan pendapat yang ada. Jika kita tidak dapat menerima perbedaan dan menghargainya, bagaimana? Apa dampak yang terjadi? Nah, dampak yang terjadi kita akan bertengkar, akan memicu perpecahan. Nah, kan
perpecahan itu suatu dampak yang negatif dari komunikasi karena tidak dapat menghargai dan tidak dapat menerima perbedaan. Baik, setelah mendengarkan sedikit penjelasan dari Pak Teguh akan memberikan tugas, yaitu yang pertama, soalnya apa itu komunikasi? Nah, yang tadi sudah sedikit diulas oleh Pak Teguh. Dan yang kedua, soalnya membuat tabel. Nah, tabelnya berisi nomor. Kolom yang kedua berisi komunikasi tradisional, itu apa saja. Dan kolom berikutnya yaitu komunikasi modern, yang tadi sudah sedikit diberikan contoh oleh Pak Teguh. Nah, komunikasinya apa saja. Kemudian yang ketiga, apa dampak dari berkembangnya teknologi komunikasi. Nah, disebutkan ada 2 tadi, ya, dampak positif dan juga dampak, ini positif ya, ini dampak negatif. Negatifnya apa? Nah, kalian harus tahu. Nah, ya. Dan juga yang keempat, ini kalian membuat surat. Nah, yang ada di halaman, contohnya yang ada di halaman 121. Nah, yang ada di 121 itu kan cuma depan amplopnya saja ya. Ada Hai Siti. Kemudian ini alamatnya kepada Siti, terus nah ini jalannya. Dan juga harus ada suratnya. Ini amplop. Ini suratnya. Ya, ini suratnya isinya tentang apa. Nah, gitu ya. Terima kasih, sekian penjelasan dari Pak Teguh, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, tetap jaga kondisi, tetap jaga kebersihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.